Sutra Teratai yang Menakjubkan Bab 21 Kekuatan Gaib Tata Gata Simvasyang Sutra Teratai Episode 1781 Awan keberuntungan muncul dan berkumpul. Batin terhubung dan kondisi muncul. Awan keberuntungan muncul dan berkumpul bagaikan tenda, menutupi semua Buddha di puncak burung nasar. Ketika batin terhubung, kondisi muncul dan fenomena berubah. Segala fenomena alam berpadu dan segala benda terbentuk. Para makhluk melihat persamuan, para dewa bersuara latang untuk memberikan nasihat. Paragraf ini dengan sungguh hati mendengarkannya dan melihatnya. Dengan memahami maknanya, barulah kita dapat mengetahui isi serta prinsip di dalamnya. Bagaimana cara menggabungkannya? Benar, dalam hidup ini, bagaimana kita bisa bersatu dengan keadaan batin Buddha? Ini membutuhkan kesungguhan hati, bersungguh-sungguh dalam kehidupan sehari-hari. Terlebih lagi, bersungguh-sungguh dalam memahami ajaran dan prinsip. Inilah arah yang harus kita kejar bersama-sama. Awan keberuntungan muncul dan berkumpul bagaikan tenda, menutupi semua Buddha di puncak burung nasar. Inilah adalah sebuah gambaran suasana batin. Gambaran suasana batin kita adalah seperti yang sering kita katakan, puncak gunung nasar ada di dalam batin kita. Setiap orang memiliki sebuah stupa puncak burung nasar di dalam dirinya, sehingga bisa berlatih di bawah stupa tersebut. Sekarang kita duduk, menenangkan diri, melafalkan nama Buddha. Buddha Sakyamuni. Buddha Sakyamuni. Dalam batin melafalkan nama Buddha Sakyamuni. Batin kita, bukankah hati kita sudah berpusat pada Buddha Sakyamuni? Lalu, di manakah Buddha Sakyamuni berada? Di puncak burung nasar, pada pertemuan agung di puncak burung nasar, para Buddha dari 10 penjuru berkumpul. Para bodhisattva juga berkumpul. 8 kelompok naga surgawi, para dewa pun hadir dalam pertemuan besar ini. Para dewa juga mendengarkan Dharma, sehingga mereka pun mengikuti tata cara penghormatan, datang untuk bersujud kepada Buddha. Oleh karena itu dikatakan bahwa ritual penghormatan adalah prinsip kebenaran. Sebaliknya, prinsip itu sendiri adalah penghormatan. Prinsip kebenaran adalah hakikat para Buddha dan Bodhisattva, yaitu kebenaran sejati. Itulah prinsip kebenaran. Buddha berarti yang sadar. Kesadaran itu adalah menyadari kebenaran sejati. Sehingga dikatakan,
orang, masalah, dan materi. Semua digerakkan oleh prinsip. Dewa pun masih tergolong sebagai fana. Kita mengenal istilah 4 yang suci, 6 yang fana. Di dalam 10 alam terdapat 4 yang suci dan 6 yang fana. Sehingga alam surga masih termasuk dalam 6 alam fana. Sebelumnya pernah saya jelaskan, seharusnya semuanya sudah mendengar dengan jelas. Prinsip makhluk suci yang datang ke dunia ini juga sama dengan prinsip yang dibabarkan Buddha Sakyamuni. Prinsip bertemu prinsip. Inilah yang disebut kesusilaan. Kesusilaan saat saling bertemu, pertemuan ini membentuk penghormatan. Di sanalah baru tercermin prinsip kebenaran. Dalam proses ini, pertemuan prinsip-prinsip ini bertujuan untuk membimbing para makhluk, sehingga mereka menggunakan prinsip kesusilaan dengan prinsip memberi pengajaran. Orang dulu sering mengatakan, pendidikan tata krama, pendidikan nilai moral. Sesungguhnya, pendidikan kesusilaan adalah pendidikan tentang kebenaran sejati. Oleh karena itu dikatakan, kesusilaan itulah hakikat kebenaran. Kedua kata ini harus kalian pahami secara mendalam. Oleh karena itu, di ruang alam semesta adalah demikian mewariskan. Sampai hadapan Buddha harus menghormati dan bersujud. Ini semua adalah semangat pengajaran di dalamnya. Saya adalah kebenaran, prinsip kebenaran. Harus bagaimana menyatu orang suci dan orang awam, bagaimana bisa bersama. Umat awam harus bagaimana belajar menjadi orang suci. Ini adalah bagaimana kita bisa memahaminya. Oleh karena itu dapat dikatakan, umat awam mencapai kebudayaan tidak sulit, karena prinsip kebenaran adalah demikian menyatu sebenarnya. Prinsip kebenaran adalah batin orang. Oleh karena hati Buddha, setiap orang juga ada. Hati Buddha dan para makhluk tidak ada bedanya. Ini juga orang awam dan orang suci ada di tubuh kita. Kita sebenarnya adalah orang awam ataupun orang suci. Orang awam mau menjadi orang suci tidaklah sulit. Orang suci juga dilatih dari orang awam. Orang awam adalah belajar dari orang suci. Oleh karena itu, orang suci dari orang awam yang tahu prinsip kebenaran mulanya. Dari orang awam yang mulai mendapat bimbingan Dharma mulanya. Oleh karena itu, kita saat ini adalah harus menerima Dharma ajaran Buddha. Oleh karena itu,
kita harus konsentrasi masuk dalam hutan pengajaran kehidupan kita sehari-hari. Berhadapan dengan sikap, perilaku, dan masalah, tidak lain tidak bukan adalah berkomunikasi dengan prinsip kebenaran. Kita mesti harus belajar sampai demikian. Sikap dan masalah yang kita hadapi, kita harus dengan tulus berkomunikasi dengan sikap dan masalah. Ketika saya mendengar bahwa anak itu ingin membuktikan pengaruh dari kata-kata baik pada sesuatu, jadi mereka mengambil tanaman, memarahinya dengan kata-kata kasar, memberikan tanaman lingkungan positif atau negatif. Lingkungan positif, mereka terus-menerus membagikan dharma, prinsip-prinsip, dan memuji tanaman. Di lingkungan yang lain, mereka terus-menerus memaki dan memarahi tanamannya, memberikan lingkungan yang buruk. Kedua pot ini ditanam dengan kacang hijau. Tetapi di kondisi ini, kedua tanaman tumbuh dengan sangat berbeda. Tanaman yang menerima kebaikan menumbuhkan benih yang lebih bulat dan berisi. Untuk tanaman yang tidak menerima kebaikan, tumbuh di lingkungan negatif, benih yang dipanen darinya terus-menerus layu dan kering. Benih yang tumbuh kering dan keriput. Tanaman tersebut tumbuh di tempat yang sama, tetapi di pot yang berbeda. Dengan meletakkan mereka di lingkungan yang sama, memberikan perlakuan yang berbeda, menghasilkan perbedaan yang besar. Perbedaan hanya apakah mereka diperlakukan dengan kata-kata baik atau kata-kata kasar. Hanya itu saja. Jadi bisa dikatakan, dharma, kondisi hukum dunia, ia memiliki perasaan. Makhluk berjiwa, kamu memberi yang terbaik. Dia akan sangat gembira. Dia akan sangat baik. Kita harus selalu tahu bahwa segala sesuatu di dunia dapat diajarkan. Dengan mengajar, maka dia akan dapat menerima pengajaran. Maka kita harus memahami, di dunia batin kita harus memelihara kebaikan. Juga selalu terhalangi oleh kerisauan dan kegelapan batin. Kita perlu terus menyingkirkannya, terus menerima air dharma untuk membersihkan kita. Air dharma dapat membersihkan kerisauan dari kegelapan batin. Harus senantiasa menyerap air dharma. Kegelapan batin ini, kerisauan itu, karena mendengarkan dharma, memahaminya. Saya harus berubah. Dunia manusia, orang begitu banyak, sedemikian rumitnya. Apakah orang akan hanya mendengar kata-kata baik kita saja? Kata baik itu apakah benar atau palsu? Benar dan palsu tidak dapat dibedakan dengan jelas. Jika kata-kata benar, seberapa enaknya didengar, kamu pun tidak dapat menerimanya. Kata yang tidak baik, jika Anda tidak mengerti, kata-kata yang seberapa tidak enak didengar pun, Anda akan menyerapnya. Apa yang didengar akan dimasukkan ke dalam batin. Orang ini juga tidak baik. Orang itu juga tidak baik. Orang ini juga jahat. Orang itu juga tidak bisa berinteraksi dengan orang-orang. Dengan demikian, kita akan menjauhi orang baik, juga akan mendekati teman yang tidak baik. Inilah kondisi batin kita. Inilah kerisauan dan kegelapan batin. Kerisauan dan kegelapan batin disebut sebagai rintangan. Sudah jelas itu adalah teman yang baik, memberitahu kita kata-kata yang sebenarnya, namun kita tidak bisa menerimanya. Maka menganggap itu adalah kata-kata yang tidak bagus, melepaskannya. Ada orang yang berkata,
Bagaimana saya dapat membedakan ucapan yang baik? Semua orang memperlakukan saya dengan baik. Bagaimana dapat membedakan ucapan yang baik dan buruk? Itu benar. Kita mendengar semuanya, dikarenakan mau menjalin jalinan jodoh baik, mengubah makhluk hidup. Kita harus mendengarkan kata-kata orang baik dan buruk. Setelah kita mendengarkan ucapan itu, kita harus menggunakan kebijaksanaan. Dengan kebijaksanaan, kita menyimpan ucapan yang baik. Percaya inilah kenyataan. Biarkan ucapan itu membantu kita memilih arah, menangani masalah, melakukan sesuatu. Kita menerima semuanya. Tetapi kita harus meningkatkan kewaspadaan. Jangan melakukan sesuatu atas apa yang diucapkan oleh seseorang. Ketika mereka datang memberitahu kita, siapakah orang jahat? Janganlah terpengaruh terhadap semua orang. Kita harus memperhatikan tindakannya. Kita harus melihat apakah mereka benar-benar jahat. Apakah mereka pembuat onar? Kamu memberitahu saya, dia adalah pembuat onar, maka saya akan mengawasinya dengan baik. Apakah melakukan sesuatu dengan baik? Apakah berbicara dengan jujur? Apakah tulus terhadap orang? Ayah, tidak buruk. Tidak buruk. Kemarilah. Saya meminta Anda untuk mengurus hal. Dia adalah orang yang sangat bermanfaat dan dapat dikembangkan bakatnya. Singkat kata, kita dalam masalah duniawi dan prinsip kebenaran. Sang Buddha memiliki ajaran yang sama. Harus bagaimana untuk mengajari manusia mengenai kehidupan. Bagaimana untuk menerima kehidupan, menerima kondisi batin kita ini. Kita ingin membina diri, tetapi pelatihan dari kondisi batin, kita harus dibenahi dengan baik terlebih dahulu. Jadi, tempat pelatihan dari kondisi batin kita, tempat pelatihan agung harus direnovasi. Lihatlah, awan keberuntungan muncul dan berkumpul bagaikan tenda, menutupi semua Buddha di puncak burung Nasar. Kita telah mengetahui bahwa para Buddha sudah mau datang. Matahari begitu terik, harus bagaimana? Kita harus menggunakan ketulusan hati. Ketulusan hati. Mari, cari beberapa tenda, atasnya ditutupi. Ketika ada matahari, ada bayangan yang bisa menutupinya, sehingga tidak akan begitu panas lagi. Ini satu helai demi satu helai. Kita di tempat tersebut, seperti ini mengikatnya. Terlebih dahulu membentuknya, baru satu persatu secepatnya dikumpulkan. Ataupun menggunakan payung yang sangat besar dibuka untuk menutupi matahari. Mengatakan lagi, menggunakan yang lebih jauh lagi. Sangat kebetulan, awan di langit bermunculan. Matahari begitu terik, maka awan di langit, awan putih telah bermunculan. Awan terus-menerus mendekat, terus mendekati, hingga menutup matahari. Ini segumpal demi segumpal awan. Bayangan itu terus-menerus berkumpul. Maka akan ada satu hamparan besar bayangan yang bisa menutupi tempat ini. Fenomena seperti itu terkadang membuat kita berkata, "Wah, ini sangat menakjubkan, sungguh luar biasa." Saat kita hendak keluar, hujan pun berhenti. Ketika kita hendak memulai suatu kegiatan,
Padahal beberapa hari sebelumnya, hujan turun terus-menerus. Bahkan sampai pagi hari pun masih turun hujan. Kalau kita tidak keluar dan menyiapkan semuanya, maka kegiatan kita tidak bisa terlaksana. Tapi saat itu, hujan pun berhenti. Jadi kita cepat-cepat memulai kegiatan. Setelah kegiatan selesai seluruhnya, sepanjang hari itu, tidak ada matahari yang terlalu terik. Juga tidak turun hujan. Dengan demikian, pahala dan kebajikan terpenuhi dengan sempurna. Setelah semua perlengkapan dibereskan dan dibawa masuk, hujan pun turun lagi. Semua orang berkata, "Sungguh penuh syukur. Ini sungguh luar biasa. Ini benar-benar bimbingan dewa. Kemampuan gaib yang sungguh menakjubkan." Benar, sungguh luar biasa. Kita seringkali bertemu dengan hal seperti ini. Ketika relawan suci hendak mengadakan suatu kegiatan, kejadian seperti ini sering terjadi. Seringkali kita mendengar para bodhisattva kembali berkegiatan berkata, "Guru, sungguh penuh syukur dan penuh berkah. Semuanya dapat berjalan dengan lancar. Hujan membuat kami sangat khawatir, tapi saat waktunya tiba, hujan pun berhenti, membuat semuanya berjalan lancar. Kegiatan selesai dengan bahagia dan sempurna. Setelah kegiatan selesai, hujan kembali turun lagi. Sungguh penuh syukur atas berkah dari guru." Lalu saya katakan, "Guru bahkan tidak tahu kalian sedang melakukan apa di sana. Ini adalah ketulusan hati kalian. Ketulusan hati kalianlah yang menggugah para pelindung dharma dan para makhluk surgawi. Segala sesuatu harus dilakukan dengan tulus. Tidak bisa meminta siapapun untuk memberkati kalian. Dengan ketulusan hati kalian, maka pelindung dharma akan senantiasa berada di sisi kalian." Singkat kata, awan keberuntungan muncul dan berkumpul bagaikan tenda, seperti tenda-tenda yang didirikan. Awan berbentuk tenda di puncak burung nasar. Atas puncak burung nasar adalah awan. Awan menutupi matahari sehingga tidak terlalu terik. Langit sangat cerah, tetapi awan sangat putih. Matahari tidak terlalu terang. Semua Buddha, Bodhisattva, 4 kelompok murid berada di tempat tersebut. Kondisi lingkungan sangat indah. Jadi, ketika batin terhubung, kondisi muncul dan fenomena berubah. Awalnya di tempat tersebut matahari sangat cerah. Ketika semua orang datang berkumpul, atas puncak burung nasar banyak awan. Ini karena ketulusan semua orang. Ketika batin terhubung, kondisi muncul dan fenomena berubah. Ketika batin terhubung, kondisi muncul, datang untuk melindungi dharma yang ada di tempat tersebut. Segala fenomena alam berpadu dan segala benda terbentuk. Segala fenomena alam akan berpadu, segala benda terbentuk. Ini mengacu pada segala fenomena yang ada di dunia, segala benda yang terbentuk di sana. Apakah awan menutupi mereka atau menggunakan tenda untuk menutupinya? Singkatnya, jika batin indah, maka kondisi luar juga indah. Jika batin murni, maka kondisi luar juga sejuk. Di sini kita masih bisa membicarakan tentang kondisi batin kita. Kondisi batin dapat mengatasi segalanya. Ketika batin indah, semua kondisi luar juga indah. Seperti inilah keadaan di dunia. Para makhluk melihat persamuan.
para dewa bersuara lantang untuk memberikan nasihat. Tadi baru saja dibahas. Para dewa bersuara lantang untuk memberikan nasihat. Ini untuk mengingatkan semua orang. Hal yang dibahas sebelumnya, pemandangan dari pesamuan ini merupakan pemandangan yang sangat suci. Puncak burung nasar. Semua orang seharusnya tahu, kondisi puncak burung nasar adalah sebuah platform yang rata. Di atas platform ini terdapat batu dan sangat rata, merupakan tempat di mana Buddha mengajarkan sutra. Di sana, sinar matahari bisa langsung menyinari. Di tempat itu diperlukan awan keberuntungan. Awan keberuntungan menutupi tempat itu. Ini adalah kondisi di sana. Di sana terdapat para Buddha dan Bodhisattva. Datang dari 10 penjuru untuk memberi dukungan spiritual. Para Buddha dan Bodhisattva datang untuk melindungi tempat pesamuan. Ada juga para dewa datang untuk melindungi Dharma. Dalam aspek spiritual, ini merupakan kondisi yang sangat kaya dan indah. Di tempat itu, naskah sutra kemarin mengatakan, semua makhluk itu, setelah mendengar suara dari angkasa, mengatupkan kedua tangan ke arah dunia saha, seraya berkata, Namo Buddha Sakyamuni. Namo Buddha Sakyamuni. Sutra Teratai bab 21. Kekuatan gaib Tata Gata. Ini adalah para makhluk yang ada di sana. Para Buddha akan datang ke dunia ini. Semua makhluk yang ada di masing-masing dunia Buddha tahu bahwa para Buddha akan datang ke dunia saha. Di dunia saha terdapat satu Buddha yang bernama Buddha Sakyamuni. Orang-orang di sana, para makhluk di sana, tidak dapat mengikuti para Buddha dan Bodhisattva untuk datang, tetapi mereka tahu bahwa dunia saha berjarak sangat jauh dari mereka. Oleh karena itu, para makhluk di sana, para makhluk yang di negeri itu, juga mengarah ke dunia saha. Mengatupkan kedua telapak tangan dengan hati penuh hormat, memberi penghormatan kepada Buddha di dunia saha, bersujud, memberi pujian dan memanggil namanya. Bagikan seseorang yang hendak pergi ke suatu tempat. Saya akan berkata, jika kalian pergi, tolong sampaikan salam saya kepada orang-orang ini. Prinsip yang sama. Jadi, naskah sutra ini benar-benar membuat hati bersukacita. Semangat dan filosofi dunia Buddha sungguhlah indah. Maka disebutkan, semua makhluk itu setelah mendengar suara dari angkasa, di dunia lain juga bersukacita. Di dunia saha ada Buddha. Mereka dengan tulus dan penuh hormat mengatupkan kedua tangan ke arah dunia saha, seraya berkata bersuara, Namo Buddha Sakyamuni. Karena mereka berasal dari dunia lain, mereka memanggil Buddha Sakyamuni bukan sebagai mula guru, karena mereka datang dari dunia lain. Oleh karena itu, para makhluk dari dunia lain menyebut Buddha dunia lain bukan sebagai mula guru, hanya memanggil dengan panggilan Namo Buddha Sakyamuni. Namo, dua kata ini berarti juga disebut berlindung, yang berarti pengakuan. Berlindung di sini berarti saya mengakui dan menghormati Buddha Sakyamuni dari dunia saha. Oleh sebab itu, berlindung
mengakui dan menghormati Buddha Sakyamuni sehingga beranjali. Saya mengakui, saya berlindung. Sesungguhnya mereka adalah para makhluk dari dunia lain, namun dengan tulus dan yakin pada Buddha Sakyamuni dari dunia saha. Sehingga mereka memanggil Namo Buddha Sakyamuni. Kita sendiri memanggil dengan panggilan Namo Mula Guru Sakyamuni Buddha. Sedangkan makhluk dari dunia lain memanggil dengan Namo Buddha Sakyamuni. Dengan mengulang-ulang menyebut nama Buddha Sakyamuni, ini menunjukkan rasa hormat yang mendalam. Beraneka jenis bunga dupa, untaian kalung, umbul, dan tirai. Juga berbagai perhiasan tubuh, barang berharga, dan benda menakjubkan. Semuanya ditebarkan dari jauh ke dunia saha. Sutra Teratai, Bab 21, Kekuatan Gaib Tathagata. Di sana mereka juga dengan kesungguhan hati mereka yang begitu indah, dupa bunga dan mustika dari tempat yang jauh sebagai pernyataan penghormatan dengan benda-benda tersebut terhadap Buddha Sakyamuni di dunia saha. Masih ingat saat Natal tahun 2020, hari itu di kota Ormoc, Filipina, penduduk dari desa Daai yang berasal dari lebih 1.000 keluarga. Di depan pintu setiap keluarga terletak buah segar, buah, di depan pintu rumah. Sangat bersungguh hati. Mereka juga merakit 3 buah kereta dorong, serta memperindah dengan bunga untuk membawa 3 rupang Buddha. 1 rupang dibawa oleh sebuah kereta di seluruh desa Daai di Ormoc. Lebih dari 1.000 keluarga. Setiap keluarga memiliki rupang Buddha. Buddha Sakyamuni, Maha Pencerahan. Maha Pencerahan dari Lasuli. Diletakkan di atas kereta dorong, melewati keluarga demi keluarga, yang mana setiap keluarga sudah meletakkan buah di sana sebagai penghormatan. Menghormati Maha Pencerahan yang melewati rumah mereka. Mereka juga melakukan pemandian rupang Buddha, bersujud. Kemudian kereta melanjutkan perjalanan. Di depan setiap rumah terdapat persembahan buah. Bukankah demikian? Ini untuk menunjukkan sikap mereka dalam melihat hari Waisak. Mereka mementingkan hari ini serta cinta dan hormat. Mereka menunjukkannya. Inilah makna dari naskah sutra ini. Memberitahukan kepada kita harus menggunakan hati yang penuh hormat untuk memberikan persembahan. Demikianlah cara mengungkapkannya. Naskah sutra berikut ini. Semua benda yang ditebarkan datang dari 10 penjuru, bagaikan awan yang berkumpul dan membentuk tenda mustika, sepenuhnya menutupi semua Buddha di tempat ini. Sutra Teratai Bab 21, Kekuatan Gaib Tathagata. Sutra juga sederhana kita memahaminya. Semua benda yang ditebarkan datang dari 10 penjuru, bagaikan awan yang berkumpul. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Di tempat ini kita bisa tahu, bagaikan awan yang berkumpul. Kita baru saja mengatakan awan. Semua makhluk tidak dapat datang. Mereka juga menyatakan rasa hormat mereka. Jadi, apa yang melayang dari jauh terus mengambang seperti ini, awan itu. Mustika yang mereka tawarkan, misalkan ini adalah awan. Pertemuan yang melayang dari jauh,
membentuk tenda mustika. Awan inilah yang datang perlahan, datang berkumpul di tempat ini, sehingga bentuknya seperti sebuah tenda. Tenda mustika ini seperti tenda, maka disebut menutupi semua tempat. Awan-awan ini tetap berada di tempat itu, disebut sepenuhnya menutupi semua Buddha di tempat ini. Semua benda yang ditebarkan datang dari 10 penjuru, bagaikan awan yang berkumpul dan membentuk tenda mustika. Sepenuhnya menutupi semua Buddha di tempat ini. Adalah berkumpul dan menutupi. Ini disebut berkumpul dan menutupi. Awan ini datang dari segala arah, terus mengambang dan muncul, datang ke sini sepanjang waktu. Awan berkumpul dan menutupi satu sama lain, membuat tempat ini tidak terlalu panas. Angin sepoi-sepoi bertiup dingin. Sinar matahari tidak akan terlalu terik. Dengan demikian, semua orang dapat tenang datang mendengarkan Dharma. Dengan cara ini, batin akan tenang. Mereka yang ingin berbicara akan merasa nyaman. Pada ketika itu, dunia-dunia pada 10 penjuru sepenuhnya terhubung tanpa rintangan, layaknya satu tanah Buddha. Sutra Teratai Bab 21, Kekuatan Gaib Tata Gata. Dunia-dunia pada 10 penjuru layaknya satu tanah Buddha. Ini disebut mengubah tanah. Ini disebut mengubah tanah. Kita tahu sebenarnya puncak burung nasar tidak terlalu luas, tetapi digambarkan begitu banyak bodhisattva, Buddha, 4 kelompok umat berkumpul di sana. Ini adalah gambaran tentang mengubah tanah. Juga tengah mengalami perubahan, transformasi spiritual. Jika kita menggunakan pemahaman yang baik, hati yang indah, maka segala kondisi juga akan indah. Jika kita melihat dunia saha ini dengan hati Buddha, maka dunia saha ini tidak lain adalah tanah Buddha. Indah. Jika kita menggunakan hati dengan benar, semuanya akan terasa indah. Terkadang ketika melihat para relawan suci, sekelompok bodhisattva yang tiba-tiba muncul. Rumah yang paling kotor, rusak, rumah yang kumuh, asalkan sekumpulan relawan suci yang penuh cinta kasih masuk ke dalam, semua bergerak bersama, menggulung lengan baju, menggulung celana. Semua orang sudah ada persiapan, siap untuk membersihkan. Tidak sampai setengah hari, sudah banyak truk sampah yang berhasil dikeluarkan. Masih banyak barang yang bisa dipergunakan. Barang-barang yang bersih dimasukkan ke dalam. Seketika mata pun terbelalak. Rumah itu berubah menjadi rumah yang sangat nyaman. Tata ruangnya juga rapi. Orang yang tinggal di dalamnya pun merasa betah. Semua ini adalah hasil usaha manusia. Ketika semangat bersatu, kekuatan pun muncul. Inilah kekuatan pikiran. Kekuatan tenaga di tempat yang awalnya begitu buruk bisa berubah menjadi begitu indah. Ini juga membuktikan bahwa manusia punya kemampuan gaib untuk menjelmakan. Kami kumpulkan dan padukan kekuatan mental kami. Di lingkungan yang bobrok seperti itu, kami punya cinta. Ketika kami padukan kekuatan cinta kami dapat mengubah tempat itu sepenuhnya. Rumah yang compang-camping di tanah itu
dapat diubah menjadi tempat yang indah, bersih, dan bermartabat, yang sangat nyaman untuk ditinggali. Prinsip kebenaran yang sama, kami melakukan panggilan konferensi dengan Mozambik. Melihat mereka berbagi. Sebenarnya, melihat mereka dari sudut pandang kami, hidup mereka sangat sulit dan miskin. Namun, mereka memiliki alasan dan kondisi untuk menjadi relawan. Dan banyak yang telah dilantik dan mengenakan seragam biru putih. Ada seorang komite. Keluarganya sangat miskin dan hidupnya sangat sulit. Namun, dia masih keluar untuk berinteraksi dengan semua orang. Meskipun hidupnya sangat sulit, dia tidak pernah membicarakannya. Dia benar-benar sangat miskin. Tetapi dengan keluar, dia menikmati waktu dan tertawa dengan orang lain, bekerja dengan mereka dan bersumbangsi. Ketika mengenakan seragam biru putih, tidak ada perbedaan antara kaya dan miskin. Ketika dia kembali ke rumah, rumahnya persis seperti yang kita bayangkan tentang rumah bobrok di Afrika. Kelihatannya persis seperti itu. Dia benar-benar sangat miskin. Akan tetapi, saya memberitahu mereka, tidak perlu takut ketika miskin. Takutlah ketika Anda kekurangan cinta kasih. Semua orang memiliki cinta kasih. Batin akan kaya. Setiap orang sangat bahagia melakukan banyak hal bajik. Benar. Semua orang melakukan hal bajik. Mereka menunjukkan selembar foto. Pada foto tersebut terdapat seorang insan. Dia membeli sebidang tanah untuk didonasikan kepada Seci. Lahan tersebut ditumbuhi banyak rumput. Sekelompok relawan menuju tempat tersebut. Mereka menyingkirkan lumpur yang tumbuh pada lahan tersebut sehingga bersih. Menggali sebuah sumur di lahan tersebut. Mereka menanam sayuran pada lahan tersebut. Mereka memberi nama lokasi tersebut dengan nama Ladang Pertanian Cinta Kasih. Sebidang lahan tersebut berubah menjadi sangat indah. Semua orang bahagia. Sebidang lahan tersebut telah berubah. Bukan hanya sekadar lahan yang berumput menjadi lahan yang bersih, tetapi mereka menciptakan kebun sayur yang sedemikian rupa. Sistem kerelawan seperti bola kristal, lapis lazuli berporos sama. Mereka mengubah lahan persegi tersebut menjadi lahan tempat untuk memutar roda dharma. Petak demi petak kebun sayur dihubungkan. Mengatur lahan tersebut hingga berbentuk lingkaran. Saluran irigasi yang bulat. Air mengalir mengikuti saluran irigasi tersebut, serta pematang sawah. Ketika air dituangkan, secara alami air itu mengikuti saluran irigasi yang melingkar tersebut. Ia akan berputar. Dengan demikian, lahan tersebut telah dibasahi. Sayuran mulai tumbuh. Setiap bonggol sayur tersebut sangat besar ketika mereka memanennya. Satu bonggol sayur tersebut telah menutupi tubuh mereka. Kubis, bayam, serta sayuran lainnya. Semuanya sangat indah. Walaupun kita kurang mampu, hati sangat gembira. Bekerja di sana, untuk apa bekerja di sana? Yaitu untuk membuat semua orang bahagia. Menyediakan makanan untuk disantap semua orang. Ada orang lebih susah, ada orang yang lebih sulit. Mereka masih ada lebih, dapat berbagi kepada yang lain. Ini merupakan hati kita yang penuh cinta kasih, kebijaksanaan kita. Oleh karena itu, tidak mampu, tidak takut kepada kondisi tidak mampu. Yang ditakutkan adalah hati yang tidak ada cinta kasih. Maka hati yang membuat cinta kasih, dia disebut bodhisattva.
Dia dapat melebur menjadi tanah, agar tanah tersebut dapat menjadi tanah yang bernilai, dapat berubah menjadi tanah yang sangat indah. Tanah yang sangat indah. Mereka masih dapat merubah tanah dan menciptakan rupa, membuat hati manusia hati yang sangat gembira dan penuh sukacita. Yang terlihat saja tidak hanya menanam sayuran, desain dari tanah tersebut jauh lebih indah. Ini membuat kita semua sangat gembira. Ini juga merupakan legenda. Semangat yang diwujudkan menjadi tenaga, agar menjadikannya sebagai wujud nyata, maka memiliki kemampuan yang hebat dan luas. Maka tempat ini mengatakan, semua benda yang ditebarkan datang dari 10 penjuru, bagaikan awan yang berkumpul dan membentuk tenda mustika. Dikarenakan bendanya sedemikian banyak, makanya berkumpul bagaikan awan dan membentuk tenda mustika. Ketika saya mendengar, wah, sayuran yang cantik sekali, dalam batin berpikir, ini masih membutuhkan penyebaran benih-benih sayuran. Kemudian mereka berkata, kami membawa beberapa benih dari rumah. Kami membawa benih ini dari rumah. Setiap rumah tangga mengambil beberapa benih yang mereka gunakan di rumah untuk ditanam. Ketika dikumpulkan, wah, kebun besar ini dipenuhi dengan berbagai macam sayuran. Setiap sayur tumbuh dengan indah. Para relawan membawa cinta kasih ketika mereka membawa benih mereka dari rumah untuk tanam di tanah ini. Begitu indah. Sehingga ini selaras dengan bagian naskah sutra ini. Semua benda yang ditebarkan datang dari 10 penjuru. Ini datang dari 10 penjuru. Benda-benda ini bagaikan awan yang berkumpul dan membentuk tenda mustika. Benih-benih ini dibawa satu persatu. Tanah itu berubah menjadi tempat yang dirancang dengan indah, dengan kebun sayur dan lainnya. Semuanya datang dari 10 penjuru. Ada yang tempat tinggal sangat jauh, harus berjalan berjam-jam untuk sampai ke sana, baru bisa menjadi relawan. Jika ingin mendeskripsikan tempat itu juga demikian. Merasa asalkan kita tekun dan giat bersemangat, serta kekuatan cinta kasih, maka akan seperti ini, di mana semuanya adalah mustika. Jadi, Master sering berkata kepada kita semuanya, kita harus saling bersyukur, saling menghormati. Karena adanya kebersamaan ini, kita akan memiliki kekuatan. Jadi kita harus berkata, bersyukur kepada semua orang. Menghormati mereka seperti Buddha dan Bodhisattva. Setiap orang akan mencapai kebudayaan di masa mendatang. Bukankah Sada Paributta mengatakan demikian? Jadi, makanya berkumpul bagaikan awan dan membentuk tenda mustika. Sepenuhnya menutupi semua Buddha di tempat ini. Membentang di atas singgasana mustika dari Buddha Sakyamuni dan para Buddha belahan raga. Sepenuhnya menutupi semua Buddha di tempat ini. Inilah Buddha Sakyamuni dan para Buddha belahan raga, membentang di atas singgasana mustika. Di atas singgasana mustika terbentang awan. Segala benda berubah menjadi tenda yang menutupi semua Buddha. Batin terhubung dan fenomena berubah. Segala benda menjadi satu. Dengan cara yang sederhana dijelaskan. Belahan raga Buddha Sakyamuni
memiliki semangat dari Buddha Sakyamuni, mampu memabarkan Dharma Buddha di mana saja, bisa menjadi belahan raga Buddha Sakyamuni. Inilah belahan raga Dharmanya. Jika kita mampu mendengarnya dengan teliti, berjalan kemana saja, maka belahan raga Buddha Sakyamuni juga berada di sana. Hanya Dharmanya, menyebarkannya dengan sungguh hati. Belahan raga Buddha akan menuju ke sana. Gabungan dari segala benda menjadi satu. Ini ada dan berada di mana saja. Pertanyaan, ketika para makhluk menyaksikan pertemuan, para dewa bersuara lantang untuk memberikan nasihat, kemudian bersarana dan memberi persembahan. Apakah 4 peristiwa ini merupakan hasil dari kekuatan gaib Tathagata? Ketika dikatakan ini, sebenarnya adalah masalah duniawi. Apakah ini benar kekuatan gaib Tathagata? Jawabannya, jika bukan dikarenakan cahaya terang dari Tathagata yang menerangi kemana-mana, menggetarkan 10 penjuru, dan membangunkan batin semua orang, bagaimana mungkin para makhluk pada 10 penjuru mampu melihat dan mendengarkan persamuan ini, bersarana dan memberikan persembahan? Benar, kekuatan gaib Buddha, jika bukan dikarenakan cahaya terang dari Tathagata, membangunkan batin semua orang, mengharukan batin semua orang, membangkitkan batin banyak orang, para makhluk dari 10 penjuru. Jika tidak ada kekuatan Buddha, kekuatan cahaya terang ini, mana mungkin bisa mengumpulkan begitu banyak orang untuk berwisudi? Sehingga ini juga Buddha, karena Buddha adalah kebajikan demikian. Ajaran yang beliau sampaikan ada di setiap tempat. Setiap tempat menggunakan ajaran ini, menyatukannya. Maka demikian di tempat tersebut. Singkat kata, matahari berada di satu tempat. Dia bisa memiliki banyak planet mengitarinya. Matahari di planet manapun akan melihat matahari. Prinsip kebenaran yang sama. Asalkan kita menaati aturan, kita akan berada di sekeliling cahaya matahari. Berharap kita semua terhadap ajaran Buddha harus demikian jelas memahami, sehingga semua orang harus senantiasa lebih bersungguh hati.